Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin Jumat yang berbahagia, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah satu-satunya zat yang menciptakan manusia, alam semesta, kehidupan ini, dan semua apa-apa yang ada di baliknya, tanpa membutuhkan bantuan, tanpa membutuhkan pertolongan dari pihak manapun. Dialah Allah yang kepadanya nanti kita akan dikumpulkan, kepadanya kita memohon ampunan, dan kepada Allah pula kita memohon agar digolongkan menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Salawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok manusia agung, manusia mulia yang sejak wahyu pertama diturunkan kepada baginda Nabi sampai nafas terakhir yang beliau hembuskan, satu-satunya yang beliau pikirkan adalah nasib umat manusia akhir zaman. Dan mudah-mudahan hadirin semua yang dirahmati Allah, kita tergolong menjadi bagian dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Hadirin Jumat rahimakumullah, tentu kita juga sama-sama mengingatkan agar diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa, karena sebaik-baik bekal hanyalah takwa. Sebaik-baik hal yang kita lakukan di muka bumi adalah menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Sejak manusia pertama diturunkan di muka bumi, Nabiullah Adam alaihissalam, entah sudah berapa banyak manusia yang berhilir mudik menghiasi permukaan bumi ini. Kalau dalam hitungan tahun, saat ini kita menginjak tahun 2023. Tapi usia peradaban manusia tentu lebih jauh, tentu lebih tua daripada hitungan tahun manusia. Dan kita nggak tahu saat ini sudah pastinya berapa banyak jumlah manusia yang sudah hilir mudik, saling bergantian mengisi perannya di muka bumi. Masing-masing mengisi perannya dan masing-masing pula ada batasnya. Dan ketika batas itu tiba, manusia itu akan dikenang. Kita tahu pepatah, harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, dan manusia mati meninggalkan nama baik. Tapi di dalam Islam ada yang lebih dari itu, yaitu amal soleh. Dan begitu banyak manusia, hadirin semua, mereka bergantian mengisi dunia ini, mengisi muka bumi ini dengan perannya dan statusnya masing-masing. Tapi di khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan menjadi renungan buat kita semua bahwa satu-satunya status dan satu-satunya predikat atau peran yang bisa membawa kita kepada keuntungan dunia dan akhirat adalah predikat hamba Allah. Mungkin di era modern orang sudah banyak profesi. Ada yang berprofesi menjadi hartawan misalnya, ada yang mengisi perannya sebagai profesional, entah itu dokter ataupun ilmuwan. Ada juga yang mengisi perannya di muka bumi menjadi entertainer. Ada juga yang mengisi perannya di muka bumi menjadi dai, menjadi guru. Banyak. Tapi di lain pihak ada juga yang mengisi perannya menjadi orang-orang yang membangkang.
Tapi ketahuilah bahwa satu-satunya status yang membuat kita beruntung dunia dan akhirat adalah menjadi hamba Allah. Hamba Allah terdiri dari dua kata yang sederhana. Tapi dua kata ini ternyata kalau dipadu-padankan, ini akan menghasilkan gebrakan peradaban yang luar biasa. Dan itulah yang terjadi pada generasi awal umat Nabi Muhammad SAW. Sejak risalah Islam diturunkan, sejak wahyu pertama diturunkan, baginda Nabi SAW berhasil membina sekian manusia untuk menjadi generasi awal umat ini. Dan hasilnya hadirin semua kita bisa lihat, terjadi gebrakan peradaban yang luar biasa besar di masa itu. Dan rahasianya ternyata karena mereka menyadari status mereka di dunia hanyalah hamba Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, menjadi hamba ini adalah sebuah status yang kalau tidak disematkan dengan kata-kata berikutnya akan menjadi kata yang hina. Hamba di sini bisa dikatakan status paling rendah. Tapi sebaliknya, kalau kita menjadi hamba Allah, kita akan menjadi pribadi paling merdeka, kita akan menjadi makhluk paling merdeka yang ada di muka bumi. Gak akan ada hal di muka bumi yang akan mampu menggoyahkan langkah seorang hamba Allah. Dan karena menjadi hamba, keuntungannya apa? Keuntungannya adalah para manusia yang sadar bahwa dirinya adalah hamba tidak akan mengumbar kesombongan ketika berjalan di muka bumi. Dia sadar apa yang ada pada dirinya hanyalah titipan. Titipan dari majikan. Dia tidak mempunyai status kepemilikan terhadap itu. Maka hadirin semua, ketika ada yang dititipkan harta misalnya, dia sadar ketika dia menjadi hamba Allah bahwa harta itu hanyalah titipan. Makanya kita tidak perlu heran ketika di dalam sirah disebutkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhum saling berebut menyumbangkan harta-harta mereka di jalan fisabilillah. Karena mereka sadar hartanya adalah titipan Allah, maka harus digunakan di jalan Allah. Ketika dia dititipi paras yang rupawan, dia juga sadar bahwa itu bukan miliknya. Wajah yang tampan, wajah yang cantik bukan miliknya. Suatu waktu Allah bisa cabut, suatu waktu Allah bisa rubah. Maka dia gunakan wajah yang baik itu dengan akhlak yang baik pula. Dia sadar dia adalah hamba. Takkan dia berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Ketika seorang manusia dititipi kecerdasan, kalau dia sadar statusnya adalah hamba, dia juga sadar dia tidak akan berjalan di muka bumi dengan kesombongan. Ya, manusia adalah khalifatullah fil ard. Hanya manusia yang Allah titipkan potensi untuk bisa mengelola isi dunia. Makanya peradaban manusia berkembang luar biasa pesat. Kita bisa lihat hadirin semua yang dirahmati Allah, perkembangan teknologi begitu cepat. Perkembangan handphone begitu cepat. Itu hasil potensi manusia. Tapi manusia yang sadar bahwa dia adalah statusnya adalah hamba Allah, dia tidak akan sombong. Tapi sebaliknya, bagi manusia yang tidak sadar bahwa dirinya adalah hamba dan kecerdasan yang dia punya juga adalah titipan, maka dia akan serta-merta angkuh. Dia sombong berjalan di muka bumi sambil berkata, "Mana Tuhan?" Manusia kan sombong walaupun mereka sudah berkata, "Kami sudah melihat sampai keluar angkasa, tidak kutemukan Tuhan di sana." Dia tidak sadar kecerdasan yang dia miliki adalah titipan dari majikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, status hamba ini penting untuk sama-sama kita renungkan pada siang hari ini. Agar semua potensi yang Allah titipkan pada kita, kita bisa gunakan di jalan Allah. Dan kita bisa menjadi pribadi yang merdeka. Dan kita bisa menjadi pribadi yang luar biasa produktif. Kenapa? Karena hamba dilekatkan kepada kata-kata Allah. Hamba Allah. Maka apapun yang diminta sang atasan, apapun yang diminta sang majikan, seorang hamba akan berupaya seoptimal mungkin. Dan itu yang terjadi pada generasi awal umat ini, hadirin semua. Ketika Islam membutuhkan harta, mereka berikan harta yang terbaik. Ketika Islam membutuhkan tenaga yang luar biasa, mereka berebut mendampingi Rasulullah di jalan dakwah.
Ketika Islam membutuhkan strategi yang luar biasa cerdas, para sahabat berebut memberikan usulan-usulan terbaiknya. Maka menjadi hamba Allah tidak identik harusnya dengan kemalasan. Sebaliknya, menjadi hamba Allah harusnya identik dengan produktivitas yang luar biasa tinggi. Dan harusnya tidak dimiliki oleh generasi yang lain, tidak dimiliki oleh umat yang lain. Bayangkan hadirin semua yang dirahmati Allah, ketika Sayyidina Utsman, ketika Sayyidina Abu Bakar tadi menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah, bukankah setelah itu dia harus punya produktivitas tinggi untuk menafkahi keluarganya? Maka ketika dia sadar menjadi hamba Allah, seluruh hidupnya, seluruh waktu yang dia miliki semata-mata hanya digunakan di jalan Allah. Karena dia sadar waktu pun adalah titipan dari Allah. Maka akan tercipta efisiensi sumber daya yang luar biasa di muka bumi. Kalau sumber daya yang ada di muka bumi dipegang, dikendalikan dan dikelola oleh orang-orang yang menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya Allah ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.